Monggo silakan Bu Nur. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore warahmatullahi wabarakatuh. dan selamat siang untuk Indonesia Barat. Eh, Selamat sore. Syukur Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu meskipun melalui Zoom. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga kita bisa eh, meluangkan waktu dan memberikan pengalaman-pengalaman Bapak Ibu. Harapannya untuk Prodi D4 Teknologi Pakan Ternak, hari ini kita bisa rapat penyusunan kurikulum untuk Prodi D4 Teknologi Pakan Ternak. Apakah suara saya jelas? Jelas Bu. Baik, baik. Eh, yang saya hormati di sini Bapak Hariman dan Mas Nur Muhammad yang dari Polije. Semoga nanti yang lain mungkin ada yang bertambah bergabung lagi. Teman-teman dari eh, peternakan dari SMK, ini ada Pak Sarjana, ada eh, Pak Ihsanuddin, dan teman-teman yang lain. Terima kasih berkenan untuk bergabung. Ada Ibu Eda, ada Ibu Rosmala Tuti, dan lain yang saya tidak bisa sebutkan ya. Mungkin untuk hari ini kita akan membahas mungkin sedikit ada pemaparan dari Mas Nur yang sebagai apa ya patokan untuk kita mendirikan Politeknik Negeri Papua Selatan, khususnya untuk sekarang ini Prodi D4 Teknologi Pakan Ternak. Mungkin dari sini saya langsung serahkan untuk Mas Nur Muhammad memberikan wacana dulu, kemudian nanti kita akan mengalir dengan diskusi-diskusi begitu. Waktu dan tempat saya persilahkan, Mas Nur. Oke, terima kasih Bu Noyanti sewaktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk eh, waktu Indonesia Timur. Selamat sore. Hampir, hampir mau maghrib gitu, Bu. Iya. Ya. So- Yang terhormat Bu Nuryanti, tim PPS, dan yang terhormat Pak Simon, Pak Martin Mamet, Pak Hariman, dan yang terhormat Bapak Ibu dari SMK di Merauke. Oke, untuk hari ini kita lebih banyak nanti berdiskusi Bapak Ibu terkait penyusunan kurikulum pembukaan program studi teknologi pakan ternak. Karena sekarang kita meranahnya bukan lagi D4, akan tetapi sarjana terapan Ibu. Oke, kalau bukan kita yang mendahuluin, kita selalu jadi diploma. Akan tapi sekarang kita ranahnya ke sarjana terapan. Jadi kita strata sama dengan S1 universitas, Bu. Oke. Oke, untuk hari ini kita hanya pembahasan eh, kurikulum. Yang pertama itu adalah kita meluruskan dulu keunggulan dari program studi teknologi pakan ternak. Yang salah satunya ini melihat potensi yang ada di Papua Selatan. Salah satunya eh, di pakan ternak. Nah, keunggulan inilah menjadi dasar dari pembukaan program studi yang akan disusun menjadi profil lulusan. Nah, untuk profil lulusan, ini juga keunggulan di awal keunggulan, kita akan membandingkan beberapa politeknik maupun pihak universitas lain juga, yang mana nanti sebagai dasar keunggulan dari teknologi pakan ternak di Papua Selatan. Sehingga dari satu politeknik dengan politeknik lain itu akan berbeda. Kemudian setelah mendapatkan keunggulan tersebut,
kita akan menyusun profil lulusan. Nah, landasan profil lulusan ini juga yang akan menjadikan patokan proses pembelajaran. Nah, untuk profil lulusan ini juga kita akan meminta masukan dari pihak industri maupun di dunia usaha juga. Karena profil lulusan tujuan utama ini juga salah satunya untuk mahasiswa mendapatkan pekerjaan di dunia industri sekaligus jadi berwirausaha. Nah, nanti di sini kita mendiskusikan analisis konsideran mungkin dari Pak Boyo belum datang gitu. Oke, mungkin sekilas izin share terkait panduan instrumen pemenuhan syarat minimum program studi teknologi pakan ternak. Oke, mungkin sudah kelihatan, Buno. Ya, sudah Bapak. Oke, ini di awal kita membuka program studi teknologi pakan ternak. Eh, untuk menyusunnya, pertama kita menyusun itu kurikulum, baik itu keunikan dan keunggulan program studi. Yang ini salah satunya yaitu pembanding antar program studi di Politeknik pembanding. Kemudian di sana nanti ada profil lulusan dan keunggulan program studi. Terkait capaian pembelajaran itu nanti saja kita bahas, akan tetapi kita membahas profil lulusan dan keunikan program studi teknologi pakan ternak yang ada di Papua Selatan. Oke, yang pertama itu terkait kurikulum, keunikan dan keunggulan program studi. Ini kita keahlian di bidang pengembangan teknologi pakan yang berbasis dari bahan baku limbah perkebunan dan industri yang sangat berperan dalam menopang keberhasilan kegiatan produksi peternakan. Ini kita buat waktu itu karena di kawasan Jember, Jawa Timur itu paling banyak perkebunan, baik itu perkebunan tebu, kemudian perkebunan kopi, kakao, dan itu salah satu sebagai sumber pakan ternak baik ruminansia maupun eh, unggas. Kemudian terkait keunggulan program studi itu kita melihat model pendidikan berbasis ilmu terapan yang mendidik mahasiswa dalam meningkat skill di lapangan. Sehingga di sini pembedanya universitas sama politeknik itu adalah di perbandingan perkuliahan dan praktikum. Nanti secara struktur kurikulumnya itu ada 156 SKS terbagi 50 mata kuliah yang memang teori, kemudian jumlah praktikum itu lebih besar nanti poinnya. Karena pembandingan itu 70, 30, 70 itu adalah praktikum, kemudian 30 itu adalah teori. Akan tetapi nanti disesuaikan saja Puno maupun dengan tim yang lain terkait jumlah eh, SKS-nya nanti Bu. Karena kalau Puno lihat SKS yang ada di kita itu lebih banyak proporsinya itu hampir seimbang 50-50 gitu. Nah, akan tetapi kalau kita mengacu jumlah jam itu lebih banyak praktikum, Bu. Karena kita itu pernah jumlah praktikum itu 2 SKS, itu satu SKS itu tuh kan 2 jam, kalau dibuat 2 jam, 2 SKS jadi 4 jam. Nah, 4 jam itu banyak kegiatan yang pre, sehingga kita buat kebalikannya teori 2 SKS, kemudian praktikum 1 SKS. Kemudian eh,
komponen pembanding perguruan tinggi yang pernah kita buat juga yang di Teknologi Pakan Ternak Jember. Itu pertama pembandingnya Pertanian Yogyakarta. Itu dia mempunyai prodi teknologi pakan ternak yang unggul dalam menghasilkan pengelola usaha pakan ternak yang profesional. Kemudian Politeknik Negeri Tanah Laut Kalimantan Selatan, itu program studinya teknologi pakan ternak. Kemudian Politeknik Pertanian Negeri Kupang, bidangnya teknologi pakan ternak di Indonesia Timur. Kemudian di sini Politeknik Negeri Jember. Kemudian eh, pembandingnya juga sebagai profil lulusan yang di pembangunan pertanian itu hanya mempunyai 4. Dia dalam menyusun profil lulusan itu langsung digabung. Misalkan satu memiliki kompetensi kalian dalam pengolahan pakan ternak yang profesional. Kemudian hampir sama dengan negeri tanah laut, ahli dalam bidang ilmu nutrisi dan makanan ternak yang mampu mengidentifikasi bahan-bahan pakan berkualitas tinggi dan memproduksinya dengan baik. Kemudian di Kupang itu pengembangan teknologi dan wirausaha pakan ternak. Nah, kemudian ini hanya pembandingan di awal kita membuat profil lulusan itu supervisor pakan, kemudian manajer farm pakan, technical service, kemudian formulator pakan. Jadi pembanding-pembanding ini kenapa kita lebih mempersingkat? Karena tujuan utama nanti di profil lulusan kita jelasin satu persatu. Misalkan supervisor pakan itu mereka menanganin apa aja. Kemudian ada wirausaha di bidang peternakan, petugas penyuluhan lapangan, manajer pemasaran pakan. Eh, ini ada tambahan lagi kemarin quality control pakan dan beberapa. Kalau di Politeknik Negeri Jember itu sekitar 11 profil lulusan. Kemudian kurikulum. Eh, di sini kurikulum kita menggunakan 156 SKS, hampir sama dengan di Kupang. Dari 156 SKS, 20 SKS itu adalah PKL atau magang. Jadi satu semester mahasiswa itu berkegiatan di industri. Biasanya kalau di kita itu di semester 7, mahasiswa itu melakukan PKL atau magang selama 4 bulan, minimal 4 bulan. Kalau memang ada industri 2 bulan, kita mencarikan dua industri. Sehingga dua penempatan itu selama 4 bulan, 2 bulan, 2 bulan. Nah, ini perhitungannya 156, sistem praktikum 60%, kemudian 40% teori. Ini secara kita menghitung jumlah jamnya. Akan tetapi kalau Bapak Ibu ingin menyusun SKS secara langsung, itu tidak apa-apa. Misalkan untuk praktikum itu 70% SKS. Misalkan dari 156, itu totalnya itu sekitar 110 itu adalah praktikum, kemudian sisanya itu teori. Itu tidak masalah, Bu. Karena secara masyarakat orang melihat jumlah FKS. Akan tetapi kalau kita ngelihat jumlah jam, karena 1 jam praktikum itu 170 menit, Bu. Oke, kalau teori 1 SKS itu 50 menit. Sehingga perkuliahan biasanya 2 jam. Kemudian untuk praktikum kita 2 jam lebih. Oke, sedangkan kalau kita buat 2 SKS 170 kali 2 itu menjadi 340 menit. Nah, 340 menit hampir sekitar 4 jam. Sedangkan kita kegiatan praktikum terkadang 1,5 jam itu sudah selesai. Gitu. Itu butuh diperhitungkan kembali untuk penyusunan SKS-nya. Tapi beberapa di Politeknik juga itu lebih lebih banyak SKS-nya, Bu. Jumlah SKS praktikum, bukan melihat jam. Ini sudah kita gaji, kenapa kita merubah lebih banyak eh, melihat dari jumlah jam, bukan melihat dari SKS. Oke, kemudian terkait profil lulusan program studi, ini ada supervisor. Tugas supervisornya itu adalah mengawasi jalannya sistem produksi pakan,
kemudian mulai dari pembelian bahan baku pakan, kontrol sampai penyimpanan produk pakan. Kemudian manajer farm ini berpulang menjadi manajer farm karena pengetahuan yang diperoleh dalam program studi teknologi pakan ternak. Karena salah satunya juga di kita juga di sini ada teaching factory atau pabrik pakan mini. Sehingga mahasiswa mempelajari juga bagaimana sistem manajerial atau teknik industri pakan. Kemudian technical service, formulator pakan, kemudian teknis bidang peternakan. Nah, ini nanti kita susun apa saja yang menjadi landasan kita membuat profil lulusan yang ada di PPS. Ini salah satu contohnya dalam menyusun profil lulusan atau kurikulum. Di sini sampai kita pengelola laboratorium dan analisis laboratorium pakan. Misalkan ditanya kenapa pembanding di 3 sama sarjana terapan, itu bedanya di mana? Nah, kalau di 3 kan dia hanya eh, mengidentifikasi permasalahan. Akan tetapi kalau kita sarjana terapan, itu bisa memecahkan permasalahannya, menganalisis. Sehingga perbedaannya memang di situ. Kemudian untuk capaian pembelajaran, eh, ini ada perubahan yang terbaru itu hanya menggunakan, kalau kita kemarin menggunakan capaian pembelajaran berbasis CPMK, mata kuliah. Nah, ini ada pembaruan. Mungkin kalau kita bahas satu-satu, eh, makin nggak selesai. Jadi kita hanya mendiskusikan sekarang di keunggulan dan profil lulusan. Kemudian kemarin juga sudah saya share terkait analisis konsideran. Izin share lagi, Bu. Oke, ini hanya sekilas sebentar Bapak Ibu contoh analisis konsideran. Di sini nanti siap kerja. Ini salah satu masukan baik dari dunia industri maupun Bapak Ibu pengajar di SMK. Misalkan bidang pekerjaan yang dibutuhkan atau profil lulusan yang sudah kita susun, kita masukkan di sini. Kemudian kompetensi kerja ini merupakan masukan dari industri, Bu. Sehingga eh, pekerjaan-pekerjaan yang sesuai industri yang inginkan itu sudah sesuai. Akan tetapi kalau kita biasanya menyusun profil lulusan, kompetensi kerja ya sudah kita membuat dulu yang ada, kemudian akan kita diskusikan sama industri. Akan tetapi kalau kita sudah ada jalin kerjasama ataupun sudah dilibatkan dalam penyusunan kurikulum, itu lebih enak menyusun profil lulusan sehingga kita menyusun profil lulusan sampai kompetensi kerja yang memang diinginkan oleh pihak industri. Seperti itu. Ini salah satu contoh formatnya. Kemudian nanti un- oke, saya stop. Oke, kemudian secara isi dari analisis konsiderannya nanti itu ada di ini, misalkan di supervisor pakan dari pihak industri yang ada di Jawa Tengah itu CP Agrosari Farm itu soft skill, leadership, komunikasi dan target. Jadi mahasiswa mempunyai skill, kemudian sebagai pemimpin berkomunikasinya seperti apa dan mempunyai target. Hampir sama dengan eh, PT Ultra Peternakan Bandung Selatan. Ini salah satu perusahaan sapi perah yang ada di Bandung Selatan. Kemudian manajer farm
ini soft skillnya, leadership, komunikasi, sebenarnya yang diinginkan dunia industri kemarin kita susun itu hanya 4 ini yang diutamakan, Bu. Soft skill, leadership, komunikasi, dan target. Karena semua profil lulusan pasti itu ada. Kemudian manajer, dia bisa manajemen, kemudian pengetahuan tentang masa pertumbuhan ternak. Kalau manajer farm sapi perah, itu komunikasi, memimpin kepala 2 bagian. Itu biasanya di industri sapi perah. Kemudian nanti setelah profil lulusan dapat, kita bisa menyusun yang di bawahnya. Kalau yang tadi siap kerja, sekarang siap usaha. Ketika mahasiswa kita sudah selesai, di profil lulusan supervisor pakan, dia menguasai perhitungan income over feed cost atau dan perhitungan parameter. Jadi kita tidak hanya menyiapkan mahasiswa itu siap kerja, akan tetapi siap wirausaha. Itu salah satunya. Dan salah satu penyusunan di kurikulum, struktur kurikulum, itu juga kita ada mata kuliah wirausaha. Salah satunya kemudian interpersonal skill, kemudian literasi digital. Karena literasi digital juga salah satu kebutuhan dari pihak industri, Bu. Oke, mungkin itu aja sekilas pemaparan sedikit dari saya terkait diskusi hari ini dalam penyusunan kurikulum PS Teknologi Pakan Ternak Papua Selatan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu Nur Yanti. Terima kasih. Terima kasih Mas Nur atas pemaparannya. Selamat bergabung Bapak Anto. Hormat. Semoga sehat-sehat. Di sini kita sudah mendapatkan sedikit gambaran untuk terkait nanti penyusunan kurikulum dan tadi sudah dijelaskan dari analisis konsideran juga. Satu pertanyaan saya sebelum saya nanti akan persilahkan untuk eh, di sini nanti kan saya akan memberikan gambaran Mas Nur. Oke. Gambaran nanti itu kan kita Politeknik Negeri ini secara teori nanti kita menggunakan ruangan dan gedung yang ada di kota itu SMK 2. Kemudian nanti untuk praktikumnya yaitu berarti tadi 70% ya. 70% kita akan berada di area Jagebog yaitu adalah SMK Negeri eh, SMK Negeri Negeri 7, Pak Negeri 7 Merauke. Martin Mehmet Ya, kayaknya. 7. SMK Negeri Ya. 7. Iya. Jadi Pasar Gitu. mungkin sebelum saya ini Pak, saya ada satu pertanyaan ini. Kalau untuk analisis konsideran ini bersama Dudi, itu minimal berapa industri ya Pak ya? Sebelum nanti saya persilahkan Pak Mehmet untuk menjelaskan tentang kelengkapan sarana di sana. Oke, baik Bu. Langsung saya jawab nggih, Bu. Terkait Iya. analisis konsideran, jangan terlalu banyak juga Bu, karena kita masih menyusun profil lulusan. Paling tidak Iya. 7 industri kalau bisa Bu. Oke, 7 industri Kalau itu nggak nanti salah satu. minimal, karena maksudnya Ah, di Papua Selatan ini kan masih sedikit industri oke. yang khusus di produksi pakan ternak. Tapi mungkin kalau peternakan-peternakan yang sudah mempunyai mini feed mill sendiri, begitu apa itu juga bisa? Nggak apa-apa Bu. Atau Itu juga harus yang memang industri? eh, oke. Oh, itu juga Industri bisa. industri kecil juga diperbolehkan Bu. Dan juga Baik. masukan-masukan dari Bapak Ibu dari SMK juga itu bisa jadi analisis konsideran juga. Masukan-masukan dari mereka. Karena salah satu konsumennya juga kan kita itu adalah dari SMK juga. Seperti itu. Kemudian apakah kita harus mempersiapkan MOU dalam bentuk MOU antara
kita dengan masing-masing industri itu sejumlah, misalnya minimal 7 itu gitu, atau MOU-nya bisa nanti muncul. Oke, dalam penyusunan dulu kita susun Bagaimana? aja dulu. Dalam penyusunan kita susun aja dulu Bu, Kopilusen. Kemudian terkait MOU Baik, itu baik. sambil jalan aja Bu. Oke, oke. Karena Oh salah ya, satunya siap. juga kan kita itu persiapan Baik. dokumennya dulu Bu. Nanti terkait MOU itu sudah ini berjalan, MOU sudah kita persiapkan seperti itu. Kemudian Baik. Baik, terima menjelaskan kasih sedikit Pak. Bu yang terkait perkuliahan di Kotang gitu. Ya. Oh Oke, ya, jadi gini Bu, dalam penyusunan nanti ketika perkuliahannya itu di kota, sedangkan praktikumnya itu di eh, SMK tempat ya yang tempat berbeda, berbeda dan itu jaraknya jauh. Mungkin jauh. sistem mungkin sistemnya nanti itu dikasih waktu khusus untuk praktikum Bu. Misalkan Senin Sistem sampai berbayar. Senin sampai Rabu itu khusus untuk kuliahan semua. Kemudian Kamis, Jumat, mungkin hari Sabtu itu bisa digunakan juga untuk praktikum. Sehingga tidak mahasiswanya tidak bolak-balik nanti, Bu, Siap. terkait proses perkuliahannya nanti. Oke. Terima kasih Mas Nur. Mungkin saya berikan kesempatan untuk memberikan gambaran tentang kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di Papua Selatan ini, yang di Politeknik Papua Selatan. Khususnya di sini kita akan memanfaatkan teaching factory yang ada di SMK Jagepop. Saya persilahkan Pak Mehmet untuk memberikan gambaran untuk sarana prasarana yang ada di sana. Silakan Pak Martin Mehmet. Ya, oke, terima kasih. Ya mungkin tambahan sedikit dari Bu Nur tadi tentang tempat praktek. Ya kemarin awal-awal rapat di Politeknik, bukan saja untuk tempat prakteknya hanya di Jagok, tapi ada di tiga sekolah. Ya, di Bapak Ibu ketahui. Ya, karena di sini kan pakan ternak tidak membatasi tentang ruminansia saja dengan unggas, tapi kan semua. Ya, jadi kan kemarin sudah disepakati di Politeknik bahwa tempat praktek untuk pakan ternak ada 3 sekolah. Itu di SMK Negeri 5 Merauke, SMK Negeri 4 Merauke, itu di Kumbe, terus SMK Negeri 7. Ya. Ya. Memang untuk di SMK Negeri 7, kami basisnya memang di ternak ruminansia. Jadi alat-alat yang ada di sekolah kami kebanyakan tentang ya alat-alat untuk ruminansia. Ya saya juga kurang terlalu paham dengan barang ini karena bukan background pendidikan saya dan tidak pernah ke ruangan untuk itu di situ. Nanti kan ada di dalam grup ini kan ada di dalam Zoom ini ada Pak Sarji yang Ya, akan lebih menjelaskan nanti ya karena dia yang guru peternakan yang di SMK Negeri 7. Saya menambah yang data-data, foto-foto dan alat-alat kelengkapan sarana prasarana yang saya sampaikan ke Politeknik termasuk di Ibu Haryati terus ke Ibu Nur ya itu ya data-data dari Pak Sarjana sebenarnya. Saya melanjutkan saja. Ya. Mungkin Pak Sarjana bisa bantu kah untuk menjelaskan? Mungkin Pak Sarjana ada aktif kah? Pak Sarji? Assalamualaikum Pak Sarji. Ya, untuk Oh, menjelaskan mungkin Pak Jas. saran ya Ada. atau ya untuk sarana prasarana tapi khusus di ruminansia Pak ya Pak Sarji. Sudah tuh Pak. Ya, Pak Sarjana Ya, sudah itu ya. ya. Silakan Pak oke. Sarjana. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengaran ya, Bu? Bakar. Ya, kedengaran. Oke. Eh, yang ada itu seperti tadi disampaikan Pak Martin, memang kebanyakan untuk terminansia.
mixer horizontal, tiga, chopper tiga, untuk listrik yang ada mini mixer vertikal mini, ya, bukan yang besar itu ya, hanya kecil saja. Itu ada juga. Apa ya? Apa ya Pak Martin ya? Saya masih lupa ini. Ya, Baik. mixer horizontal, pencetak pelet, Oh, chopper pencacar rumput diesel, terus chopper pencacar rumput listrik, Listrik. dismill giling, biji-bijian, dan pemipil jagung. Mungkin ada tambahan lagi? ya itu sudah itu. Ya. Jadi untuk di Jagebob itu Ya. lebih banyak ke ruminansia ya Nanti Pak ya? ya. Ya, mungkin Ya. ternak unggas mungkin di Kumbe dengan tanah miring mungkin lebih. Atau mungkin saya Tadi tambahkan untuk sedikit. Ya. Pak Martin yang pencetak Ya. juga ada sih sebenarnya. Ya. Oh, ya. Oke, itu aja. Ya. Terima kasih Pak Sarji. Ya. Ya, sama-sama. Ya, mungkin untuk saya tambahkan untuk masalah apa tentang pembagian jam praktek dengan teori yang Pak Nur yang tadi sampaikan tentang pembagian ya. Ya mungkin saya lebih setujunya ketika mungkin teorinya satu kali kita buat di kota di SMK Negeri 2, terus ketika kita untuk prakteknya ya kita blok ya berapa hari tentang pakan unggas, berapa hari tentang pakan ternak ruminansia dan ternak-ternak yang lain kalau kita ingin. Terus mungkin tambahan mungkin juga ya mungkin kita masukkan tentang hewan endemik yang ada di Papua Selatan kan berhubungan dengan potensi alam yang ada di Papua Selatan ya mungkin masukkan saja. Oke, Ya mungkin itu saja. bisa Ya. dimasukin mata kuliah aneka ternak, Pak. Ya, Oke. ya, ya. Mungkin karena ada hewan-hewan endemik yang seperti kanguru yang mungkin di tempat lain tidak ada. Terus ada cendrawasih, mungkin kan ada masyarakat yang punya hobi untuk memelihara ternak seperti itu. Cuma mereka bingung untuk memberikan pakan seperti apa. Ya, ya itu yang mungkin untuk memberikan peluang kepada yang punya hobi untuk memelihara hewan-hewan endemik ya mungkin ya dengan kita ada pakan yang khusus untuk hewan tersebut ya mereka kan mungkin tidak khawatir dengan ternak peliharaan mereka. Ya mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih gambarannya Pak Mehmet dan ditambahkan oleh Pak Sarjana. Mungkin kalau di Tanah Miring di sana ada beberapa, ada alat untuk pencetak pelet juga, kemudian penepung juga ada. Di Tanah Miring biasanya kami produksi tepung ikan, tapi ya masih kapasitas kecil untuk TEVA SMK Negeri 5 Merauke gitu. Jadi mungkin kalau untuk praktek bisa di beberapa SMK itu nanti kita sambil melihat peralatan yang tersedia di masing-masing SMK tersebut begitu. Kemudian untuk potensi-potensi yang ada yang bisa kita untuk jadikan unggulan yang ada di Poltek khususnya D4 Teknologi Pakan Ternak ini, mungkin saya membuka forum diskusi dari Bapak Ibu untuk memberikan gambaran atau wacana atau pendapat begitu untuk terkait potensi yang bisa menjadi keunggulan dari prodi pakan ternak. Mungkin Bapak Ibu saya persilahkan siapa yang ingin memberikan pendapat. Mungkin dari Pak Ihsan, Pak Nur Ihsanuddin, apakah silakan Pak Nur Ihsanuddin mungkin bisa memberikan gambaran-gambaran. Ya, saya persilahkan Pak Nur Ihsan. Assalamualaikum, semoga sehat-sehat.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya Ibu Nur? Alhamdulillah terdengar, Pak. Dengar jelas Bapak Iksan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat sore teman-teman sekalian. Selamat sore. Saya sangat bersyukur diajak kumpul-kumpul sini kita diskusi soal rencana pengadaan Politeknik Pertanian ya, terutama tentang jurusan pakan ternak. Saya dari dulu memang punya cita-cita kalau bisa di Merauke ini ada sekolah tinggi yang membahas tentang pakan ternak ini. Karena berkaitan dengan keunggulan kita di Papua Selatan ini, di mana proyek nasional nanti kan sudah dicanangkan mulai dari ujung timur ini ya, bagian selatan. Jadi ada peluang bahwa masuknya para pendatang ini sangat banyak nanti dan itu harus diikuti dengan penyediaan pakan manusia. Dalam hal ini kan sumber protein dan itu mungkin kita bisa masuk di situ, kita menyiapkan tenaga yang handal untuk menyiapkan pakan yang cukup mendampingi daripada proyek sawah ini ya, baik untuk pekerjanya maupun untuk penyediaan program nasional juga makan siang itu kan. Kita kalau bisa menyiapkan produk-produk dari peternakan dengan cukup dan murah, itu sangat potensial ya, akan memajukan daerah Papua Selatan. Sehingga ketika ada sekolah ini dan kita mampu mendidik SDM lokal untuk bisa jadi pengusaha ataupun jadi peternak handal, saya rasa yang kita perlukan adalah mereka dapat kita buka wawasannya tentang pemanfaatan ya, pemanfaatan sumber daya alam kita yang sangat berlimpah seperti pakan ternak dari ikan ya, tepung ikan. Kalau di Tomer sendiri sebenarnya sumber ini sangat melimpah, cuma mesinnya yang memang kita belum punya, sehingga kalau ada sekolah, kalau ada politeknik seperti ini dan kita mampu bekerja sama, saya rasa kita bisa membuat satu pemasukan pendapatan daerah yang lumayan bagus dari sumber ini, tepung ikan ini. Itu saya melihat potensi yang sangat berlimpah dan terbuang-buang sebenarnya, karena kita kurang SDM-nya soal itu. Jadi ya terima kasih sudah ada ide untuk membuat program ini dan ada jurusan ini ya. Jadi saya sangat berterima kasih kepada tim. Mudah-mudahan ini semua bisa terlaksana. Kemudian kita juga kan jadi pusat ya dari pengembangan sawit, sehingga limbah sawit itu potensial juga kita jadikan sumber makanan ternak kalau teknologi kita mencukupi, sehingga ke depan ini sangat memberikan kontribusi yang besar kalau umpamanya sampai bisa terlaksana. Mungkin itu saja masukan dari saya. Saya sangat sepakat dan mendukung program ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Ihsanuddin atas masukannya. Mungkin dari Mbak Rosmalatuti, Mbak Tuti, mungkin bisa memberikan sedikit gambaran pengalaman saat di kampus dan kerjasama dengan dunia industri kemarin. Mungkin ada gambaran-gambaran, mungkin ada masukan khususnya karena kalau di sini misalnya dari limbah sawit, memang sawit itu untuk produk
utamanya adalah untuk manusia, tapi limbahnya kan kita bisa manfaatkan untuk ternak begitu. Mungkin Mbak Tuti selama ini di kampus dan dengan dunia industri punya pengalaman-pengalaman dan peluang-peluang yang bisa kita gali dan kita wujudkan di Poltek ini. Mungkin saya persilahkan Mbak Tuti, mari silakan waktunya. Terima kasih Mbak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore teman-teman semua. Terkait dengan adanya prodi pakan ternak ini sangat mendukung sekali ya. Kita tahu Merauke itu kan pengembangan tanaman pangannya itu luar biasa dengan perkebunannya. Jadi memang tadi limbah-limbah dari kelapa sawit yang baik cangkangnya atau maupun sisa-sisa itu sebenarnya sangat bisa untuk pakan ternak. Apalagi misalnya pertanian dari jerami maupun jagung dan segala macam itu bisa kita ini. Apalagi dari SMK itu katanya sudah ada alat-alat yang luar biasa ya. Karena saya ini kan agrotek sebenarnya, tapi membahas juga tentang bagaimana pakan ternak legum dan lain-lain itu ya. Itu kebetulan saya mengajar juga dengan fisiologi pangan, jadi saya ngajar. Jadi itu bagus sekali ya. Provinsi Papua Selatan ini seperti tadi investor yang banyak, kemudian akan banyak orang yang masuk ke sini. Makanya mungkin memang itu sudah harus kita siap sih menyediakan pakan ternak itu gitulah. Tentunya protein sangat dibutuhkan gitu loh. Apalagi tadi yang bilang tepung ikan ya. Tepung ikan saya sendiri pernah mengembangkan bebek ya. Artinya peternakan bebek. Jadi sangat butuh sekali ya. Unggas itu kan butuh tepung ikan yang kita datangkan dari luar, mahal dan kualitasnya juga kita tidak bisa ini. Alangkah bagusnya kalau memang kita di sini ikan melimpah, maka kita bikin aja gitu loh. Nah, di situ nanti akan lahir sarjana-sarjana terapan yang bisa bagaimana kan ini kan karena sarjana terapan ya D4. Jadi kita sudah menganalisa bagaimana yang terbaik dengan persentase berapa itu. Jadi alhamdulillah kalau memang bisa didirikan seperti itu vokasi ya. Jadi vokasi yang sarjana terapan D4 ini. Jadi bagus banget. Jadi selain kita menganalisa, jadi ada solusi untuk bagaimana kualitas dari pakan ternak gitu. Memproduksi kualitas dari pakan ternak gitu. Jadi ya itu adalah pemenuhan kebutuhan pangan untuk orang yang ada. Tentunya kita meningkatkan kualitas dan kuantitas dari bahan pangan tersebut, artinya dari pakan-pakan ternak itu untuk kualitas dari. Saya kan kadang lihat itu sapi yang ada sakit dan segala macam, kurus dan segala macam ya. Nah mungkin di sini bisa menjadi solusi bagi kita. Oh pakannya gimana nih gitu loh. Ya, itu yang saya bagus sekali itu. Sering saya lihat kan di payung itu, wah ini sapinya kurus-kurus banget, ini kenapa cacingan dan gimana? Oh pakannya gimana nih gitu loh. Ternyata dibiarkan dan nah alangkah baiknya kalau itu tersedia semua gitu loh. Jadi insya Allah ketersediaan pangan di Merauke itu dalam hal protein itu protein hewani itu insya Allah akan terpenuhi dengan baik. Jadi sangat antusias sekali sebenarnya kalau ada jurusan ini. Saya yakin selain nanti ada pertanian yang lain lagi ini saling mendukung antara dari pertanian, peternakan maupun perikanan dan lain-lain gitu. Jadi bagus sekali ya. Nanti akan kita kembangkan dan pengalaman saya. Jadi di kelapa sawit itu mereka masih bingung. Ini mau dijadikan apa? Nah, kalau saya pengalaman kemarin di Agrotek, maka kami penelitian untuk kemudian itu menjadikan pupuk. Tapi ternyata kan itu kandungan N-nya juga lumayan tinggi gitu. Nah, itu kandungan N yang tinggi itu untuk pakan ternak itu bagus banget gitu. Iya kan? Kalau tidak salah ya. Ya. Jadi untuk ini saya kira nanti kan ada kita analisanya dan segala macam dan praktikum 70-30 itu saya juga terus terang kemarin saya ngajar di Musamus itu lebih banyak teori dan saya dalam hal memberikan teori saya lebih banyak ke praktek malah gitu karena memang saya lebih senang ke praktek. Jadi kalau kuliah itu saya lebih senang ke screen house. Jadi screen house saya menjelaskan teorinya dalam screen house itu jadi tidak di dalam ruangan. Jadi itu lebih kena itu maksud saya ya bagus sekali ini. Saya optimis insya Allah ke depannya itu akan baik dan bagus untuk pengembangan prodi ini gitu. Jadi saya kira juga untuk masyarakat petani juga kita bisa
kita bisa memberikan pengembangan ilmu kepada mereka ya, bahwa ini bagaimana pakan ternak yang baik supaya kemudian penggemukan dan segala macam itu mungkin dari vokasi ini, dari terapan ini. Jadi bagus sekali, saya rasa seperti itu. Mungkin saya kembalikan Mbak Nur. Terima kasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedikit tadi ya, semoga nanti ke depan itu kita bisa membuat contoh gitu. Ada peternakan, misalnya pemeliharaan secara kereman, jadi kan sapinya tidak diumbar di hutan. Kalau di sini kan kebiasaannya diumbar di hutan, nanti pas mau panen tuh Mas Nur baru dicari gitu ya. Nah, kalau kereman kan memang semua kita sediakan ya, mau dari konsentrat, hijauan. Nah, kalau kita dari pakan ternak bisa menghasilkan ke semuanya itu dari hijauan dan konsentrat, kemudian kita punya percontohan peternakan sapi kereman begitu, kemudian bisa berhasil, saya rasa itu akan menjadi pembelajaran untuk masyarakat bahwa peternak secara kereman itu lebih menguntungkan dibandingkan diumbar di hutan dengan apa ya, tingkat resikonya yang lebih tinggi begitu ya. Terima kasih Mbak Tuti. Terus tadi ya, untuk Pak Nurisan juga untuk pengolahan limbah ikan ini, kemudian bukan limbah saja, ikan-ikan yang mati mungkin banyak mati di apa di pinggir pantai, begitu mungkin bisa kita manfaatkan menjadi tepung ikan. Dan selain itu juga yang selama ini kan saya di UMKM untuk mengolah daging ikan. Nah, dari penjual ikan ini memberikan dukungan. Oh ya Bu, kalau ada pabrik misalnya yang memproduksi tepung ikan, daripada kami buang, kayak PU di sekitar PU itu kan Ibu lihat sendiri, di sana kami buang begitu saja. Kalau memang sudah ada yang memproduksinya, mengolahnya menjadi lebih bermanfaat, kami siap mendukung gitu. Jadi limbah ikan dari dua pasar ya, ini pasar ikan itu ada pasar pagi dengan pasar sore. Nah, itu semua limbahnya kalau untuk ternak babi itu kan hanya jeroannya saja. Kalau untuk kepala sisik, tulang-tulang kan untuk peternakan babi di sini juga tidak bisa memanfaatkan itu. Jadi mereka buang begitu saja. Jadi ya semoga ke depannya nanti kita bisa mengolah limbah tersebut menjadi lebih bermanfaat. Selain itu juga dari apa kita bisa kerjasama dengan industri di sini untuk sawit begitu ya, kita bisa memanfaatkan dan lebih bermanfaat untuk masyarakat kita. Mungkin di sini saya ingin menyapa Ibu Aurel. Terima kasih sudah bergabung, Bu Aurel. Iya, selamat sore. Ya, selamat sore. Mohon maaf, salah lihat jamnya, terlambat masuk. Tidak apa-apa. Bu Aurel sehat-sehat. Sehat-sehat lalu, Bu. Bu Aurel mungkin bisa memberikan sedikit gambaran peralatan untuk pakan ternak kalau di Kumbe itu yang tersedia itu apa saja di sana? Kalau di Kumbe, peralatan untuk pakan ternak paling cupir saja yang ada. Oh ya, untuk ruminansia berarti ya. Oh, tapi Kak, ya, ruminansia berarti untuk ini Cupirnya ya. ada 2. Oh iya. Cupirnya ada 2. Hmm. Itu saja sih yang ada di Ya. sini. Kalau untuk peternakan sapi, kalau di bagian sini yang saya lihat itu di Kurik 4 itu sudah penggemukan, itu sudah ratusan ekor, sudah banyak. Sudah kereman ya. Ya. Jadi di situ saja. Mungkin Bu Aurel ada masukan untuk kita ke depan, mungkin dari prodi pakan ternak ini punya ciri khas apa gitu, mungkin Bu Aurel bisa sedikit memberikan masukan. Baik, terima kasih Bu Nur. Selamat sore untuk kita semua. Mungkin dari saya, kalau saya melihat kalau untuk pakan ternak ya, untuk di daerah khususnya di wilayah kami Maling, Purik ini memang untuk produksi seperti limbah pertanian seperti dedak, untuk bahan pakan ternak, saya rasa itu sangat melimpah. Kalau untuk bagian sini kan banyak juga. Kemudian
untuk pakan salah satu bahan juga itu kita di sini kan ada kelapa sawit itu. Kemarin saya sempat melihat ada teman-teman yang jual bungkil kelapa sawit. Nah, itu kan juga bisa jadi bahan kita untuk saya rasa untuk ketersediaan bahan baku untuk pakan saya rasa tidak terlalu susah. Ikan juga kita pun melimpah untuk tepung ikannya, kemudian bungkil kelapa, bungkil kelapa sawit atau kelapa yang biasa saya rasa di sini banyak. Tinggal kita dari kita saja yang untuk bisa mengolah menjadi pakan ternak karena belum ada yang memproduksi pakan ternak di sini kalau saya lihat. Khususnya untuk ruminansia. Karena kemarin saya sempat tanya di Kurik 4 yang penggemukan itu didatangkan dari Jawa. Kenapa kita tidak manfaatkan? Konsentratnya dari Jawa ya? Karena mereka penggemukan dan mereka sudah memanfaat pakai konsentrat tapi didatangkan dari Jawa. Nah, itulah mungkin peluang yang kita harus tangkap yang menjadi ciri khas untuk kita di sini karena ketersediaan bahan bakunya banyak. Itu saja mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Kalau di sana hijauannya pakai silasa atau hijauan segar, Bu Aurel? Hijauan segar, kalau saya lihat kemarin hijauan segar. Untuk silasanya mereka belum mencoba untuk ini ya, Iya. di saat-saat mungkin musim kering gitu. Iya. Ya. Kalau silase, kalau saya tidak salah yang lebih banyak pakai itu di kambing etawa yang di Semangga. Itu mereka sering membuatnya. Saya Oh sering iya. karena itu mereka sering membuat silase di sana. Oh iya, di sana diambil susunya ya? Iya. Itu Bapak Ketua MGMP itu yang sering juga ke Semangga itu Pak Nur Iksanuddin. Mungkin bisa menambahkan. Oh, silakan Pak Nur Iksanuddin kalau mau menambahkan. Tadi Ibu yang penggemukan itu di mana? Di Kurik 4. Kurik 4. Iya, kalau nggak salah juga Sekitar berapa ekor tadi? Itu sudah ratusan ekor, Bu. Ratusan ekor ya? Iya. Bapak Hariman suaranya agak putus-putus. Pak Hariman suaranya masih putus-putus, Pak Hariman. Ada penampungan ikan dibawa ke Jawa Timur, ikan kering. Maaf, Pak. Iya, Pak Hariman, mohon maaf suaranya putus-putus, Bapak. Mungkin cari posisi yang pas. Dan mungkin bisa diulang supaya kita bisa memahami. Ya, dipersilakan Bapak, suaranya kayaknya sudah mulai bagus. Di Kurik 2 ya, Kurik 2 juga kayaknya ada penampungan ikan yang dibawa ke Surabaya itu. Dia produksi terus juga. 5 ya. Ya, Kurik 5 ya? Penampungan Kurik 5. ikan apa Bapak? Ikan ini ya, ikan segar ya? Iya, tapi dia keringkan baru dia bawa ke sana. Memang dia bawa ke ya orang, sebetulnya mereka juga yang datangkan orang yang olah. Dia hanya fasilitasi tempat dengan kalau ikan-ikannya dari ikan-ikan masyarakat. Kurik 2 ya Bapak? Kurik 5. Kurik 5. Saya mau kepingin ke Kurik 4 ini yang penggemukan itu. Iya Bapak, nanti semoga Iya, itu tapi itu kan konsep implementasinya nanti toh. Kita kan kerja di tingkatan mempersiapkan ini. Saya kira bisa ini tinggal diramu saja kurikulumnya, bagaimana bisa merangsang orang sampai bisa tertarik, akhirnya dia bisa bekerja atau dia membuat sendiri. Betul. Mohon maaf ini, kita bisa langsung ini aja Kak, diskusi atau kita ini ya. Karena saya begitu dengar informasi seperti ini, kemudian diskusi dari teman-teman ini, saya jadi tergerak untuk ngomong. Silakan Pak, silakan. Iya, ya. Tadi disampaikan oleh Ibu Aurel itu di Merauke ini memang salah satu keunggulan itu kita pusat ya, yang mau dijadikan pusat daripada lumbung pangan ya, daerah timur. Hanya menyangkut masalah padi, beras sebagai makanan pokok, tetapi sumber protein. Cuma sumber protein yang kita adakan selama ini itu termasuk mahal ya. Kalau kita mau sistemnya secara apa tadi Ibu kereman ya,
Iya. Kalau kita kan biasa kalau di sana itu istilahnya kita bikin petlok pengemukan. Jadi di sini mahal dan lama. Ketika nanti kita bisa punya jurusan yang bisa menghasilkan SDM yang baik, itu ke depan kita harapkan produksi dari peternakan ini tidak hanya bisa banyak, tetapi dia lebih cepat. Ketika dia punya pakan itu kita bisa produksi dengan baik, kemudian murah dan murah, itu biasanya peternak itu dia akan beralih dengan sendirinya. Ketika dia mempunyai wawasan, mungkin dia mendapatkan masukan-masukan bahwa dia bisa menyiapkan pakan supaya ternaknya tidak perlu mencari sendiri keluar, digembalakan apa adanya. Kalau umpamanya makanan tersedia, pakannya tersedia. Oleh karena itu memang kita punya kewajiban menyiapkan SDM ini dengan baik. SDM yang bisa punya wawasan untuk menghasilkan limbah-limbah yang ada di kita. Nah, oleh karena itu jurusan ini memang penting. Ya. Karena kenapa mereka gembalakan? Karena itu biaya yang paling murah saat ini. Ketika kita bisa menghasilkan pakan dengan harga yang lebih murah, mereka pasti akan beralih. Kenapa? Secara hitung-hitungan mungkin ada biaya yang dikeluarkan, tetapi produksinya dihasilkan lebih cepat. Kalau kita selama ini kita pemeliharaan itu bisa beberapa bulan, dengan pakan yang baik, mungkin 3 bulan kita sudah bisa panen. Iya kan? Nah, kemudian ketika kita bisa menghasilkan dari limbah-limbah, misalnya sawit, kemudian pakan ikan, dari limbah ikan. Ketika ini kita bisa mencukupkan protein untuk ternak, kita sampai bisa swasembada, ada kemungkinan kita bisa menjualnya ke daerah lain, dan itu sumber pemasukan daerah dan sumber pemasukan bagi masyarakat yang baru. Ini perlu kita canangkan sebagai keunggulan kita di sini. Karena limbah-limbah itu selama ini tidak diperhatikan karena tidak punya teknologi atau belum mendengar tentang teknologi itu. Tugas kita sebagai pendidik mungkin kita berusaha ke arah situ, sehingga mungkin nanti penerus kita di sini punya kecakapan dalam hal mengolah limbah-limbah yang ada. Kalau tidak kita perhatikan, bukan hanya penghasilan yang kita tidak dapat, tetapi masalah kepada daerah ini. Karena limbah itu tidak diolah dengan baik, kemudian menjadi masalah bagi lingkungan. Kalau saya lihat dengan itu, ini yang jadi keunggulan bagi saya. Sehingga teman-teman dan saya sangat bersemangat barang ini kalau umpamanya jadi. Karena selama ini ya mereka tidak melakukan karena tidak ada jalan ke arah situ. Mau punya teknik, kita punya teknik ada, tapi kadang-kadang peralatan tidak ada. Punya peralatan, SDM-nya terbatas. Nah, ini tugas kita di sini. Itu. Mungkin itu Bu sementara. Karena saya semangat kalau lihat ada guru penggerak di sini, Ibu Aurel muncul ini tinggal dikutik saja langsung maju ini. Ya. Silakan. Sama ada Terima kasih. Nih, Pak. Terima kasih masukan dari teman-teman semua. Mungkin di sini saya mau minta pendapat untuk terkait dengan peralatan-peralatan. Kalau kemarin kan Pak Yus, mungkin saya bisa minta pendapat Bapak Yus, apakah ini sedang aktif? Ya, benar. Selamat sore Bapak. Pak Yus, ini dari perbincangan diskusi yang menarik ini, Pak Yus, kita minta ini tambahan dukungannya ini Bapak untuk peralatan-peralatan sederhana untuk bisa menghasilkan misalnya tadi tepung ikan, terus mungkin beberapa peralatan yang lain bisa menghasilkan produk yang lebih bermanfaat dari limbah-limbah yang ada di sekitar Papua Selatan ini, Bapak. Karena kemarin Bapak Yus termasuk yang memberikan membantu saat ada program pemerintah mungkin ya Bapak ya, saat ada bantuan ke SMK
ke SMK mana yang Pak Sardianto untuk peralatan untuk produksi tepung ikan ya Bapak ya? Iya, mungkin selain peralatan itu, mungkin yang lain, mohon Bapak Yus kiranya memberikan sedikit masukan-masukan untuk prodi pakan ternak. Dipersilahkan Bapak. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Selamat Ya, sore. mungkin untuk saat ini saya harus banyak menyimak Ibu belajar. Ya, jadi menyimak saja dulu seperti tadi pembicaraan dari Bu Aurelia, kemudian dari Pak Nur. Ya, saya semakin apa ya banyak wawasan nanti dalam arti gitu. Ya, harus banyak diam saja ini. Oh ya, Ibu kemarin waktu itu ya untuk teknologi yang satu itu artinya yang pertanian istilahnya begitu ya. Yang Pak Simon. Nah, itu Ibu bisa minta pendapat Pak Simon itu limbah-limbah itu. Limbah-limbah di pertanian itu. Jadi nanti sinergi, Bu. Ya. Jadi gitu. Kan ada juga kan Ibu Matilda juga itu di situ. Nah, itu ada limbah-limbahnya. Nah, kemarin kalau dari Pak Simon itu kampungnya kampung Tambat namanya begitu. Itu sebagai kampung binaan. Dan nanti akan berlanjut seperti itu. Jadi limbah sagu untuk nanti untuk tadi bahan pakan ternak itu. Saya percaya nanti banyak sekali dari Pak Simon mungkin ya. Kemudian yang kedua tadi dari Pak Nur. Saya ingat tadi tomer begitu ya. Wah, ini bagus ini. Di pinggir pantai bisa, di tengah itu Tambat, nanti Kumbi juga. Tadi Bu apa namanya Aurela itu bagus nanti dari semua apa namanya lini atau tuh apa semua apa ya arah itu. Jadi gitu. Nanti cepat berkembang itu. Ya, saya pikir itu Ibu memang banyak hal artinya begitu. Tapi untuk saat ini saya cukup berdiam diri dulu untuk apa yang menerima daripada untuk menambah wawasan saya. Ya, Nur, tetap percaya, tetap semangat. Ya, oke gitu aja. Siap, terima Oke, kasih. ya, selamat sore ya. Selamat sore, Oke, semuanya terima selamat kasih. sore. Ya, Oke. terima kasih Bapak. Ya. Jadi kebetulan saya pernah diskusi dengan Bapak Yus, termasuk SMK Tanah Miring, kita produksi tepung ikan baru sedikit, tapi kami kerjasama dengan PT Timur Nusa Sejahtera. Pak Woyo berhalangan untuk ikut Zoom, jadi Pak Woyo belum masuk di Zoom, jadi Pak Woyo itu memberikan tantangan ke SMK Tanah Miring, berapapun produksi tepung ikan, nanti kita ambil ke PT Timur Nusa Sejahtera. Jadi sebenarnya kalau dari Poltek ini berani, berapa begitu, sudah ada wadahnya, sudah ada wadah yang siap untuk menukar itu produk tepung ikan itu menjadi uang dan mungkin akan bermanfaat untuk orang banyak gitu ya. Semoga ini jadi tantangan yang baik untuk kita. Kemudian mungkin di sini dari Pak Simon, Ibu Eda dipersilahkan untuk memberikan masukan-masukannya. Iya, dipersilahkan mungkin. Iya, silahkan. Oh, Pak Simon, silahkan. Ya, baik Ibu, terima kasih Bapak Ibu yang ada di Zoom ini. Saya ucapkan selamat sore. Terima kasih banyak atas diskusi Bapak Ibu yang intinya bagaimana bahwa Politeknik Negeri Papua Selatan ini bisa berdiri di Papua Selatan dan terutama ke program keahlian pakan ternak ini di Serjana Terapan ini bisa berkembang dan maju untuk SDM di Papua Selatan. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan potensi-potensi pengembangan sumber daya lokal yang ada di Papua Selatan ini, apa yang sudah kita diskusikan tadi itu sudah sangat luar biasa sekali, mulai dari limbah pertanian, limbah perikanan, lalu ada juga limbah sagu dan lain sebagainya. Ini yang sudah sangat
banyak sekali, namun belum kita manfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, dengan adanya Politeknik ini mampu mendorong anak-anak muda kita memiliki kreativitas yang tinggi untuk memanfaatkan potensi lokalnya, potensi alamnya, di mana misalnya ikan, sagu, dan juga limbah-limbah yang lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak ini. Intinya bahwa bagaimana mereka bisa meramu semua bahan yang menjadi limbah tadi, tetapi memiliki nilai ekonomis yang tinggi, ya, sehingga mereka dapat memanfaatkan itu. Contoh tadi misalnya dari PT Timur Pak Suwoyo sendiri sudah memberikan tantangan yang sangat luar biasa. Boleh 1 hari 5 ton kami siap gitu untuk menerima tepung ikan untuk produksi pakan ternak. Kita hitung mulai dari ternak unggas, khususnya ayam petelur di Kabupaten Merauke ini, semua pakannya didatangkan dari luar. Jangankan ayam, pakan apapun semua didatangkan dari luar. Padahal kita sangat memiliki sumber daya alam kita sangat luar biasa. Namun itu tadi seperti Bapak Iksan sampaikan, yaitu SDM dan peralatan mekanisasi kita yang masih sangat terbatas. SDM kita pun masih sangat terbatas. Sehingga dengan adanya Politeknik ini mampu mendorong sumber daya manusia kita dan juga peralatan-peralatan yang modern untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di Papua Selatan ini. Terutama bagaimana saudara-saudara kita yang notabene di pinggiran-pinggiran kota dan juga yang memiliki potensi yang sangat banyak ini bisa memanfaatkan itu dan bisa menghasilkan nilai ekonomi. Dalam hal ini bisa menghasilkan uang dan mereka bisa menghidupi diri dan keluarganya. Pada prinsipnya sederhana seperti itu. Bagaimana dia bisa menghidupi diri dan keluarganya, hidupi dirinya dan keluarganya. Nah, itu yang kita harus pacu di dalam pengembangan SDM di Politeknik Papua Selatan. Mungkin itu saja masukan dari saya. Mudah-mudahan ke depan apa yang kita rencanakan ini direstui oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan secepatnya Politeknik Negeri Papua Selatan ini bisa berdiri di tahun ini, ataupun mudah-mudahan kita doakan bersama di tahun ini bisa kita berdirinya Politeknik Negeri Papua Selatan. Mungkin itu saja, waktu saya kembalikan. Terima kasih masukan-masukannya. Mungkin Ibu Eda mau menambahkan? Terima kasih atas waktunya Ibu Nur. Selamat sore Pak Anwar Muhammad dari tim Polije. Karena kami di timur sudah sore Pak. Mungkin di sana baru jam 3, kalau kami sudah jam 5:30 ini Pak. Ya, terkait dengan apa yang sudah disampaikan, tujuan kita di sini kan bagaimana kita mendirikan Politeknik di Papua Selatan. Melihat potensi yang ada, sumber daya manusia yang istilahnya masih standar, belum seperti di teman-teman Polije. Oleh karena itu, saya sendiri pribadi dan saya anak putra daerah, Ibu Matilda kayaknya keluar ya. Mungkin terputus ya. Ya terputus. Baik. Kita waktunya sampai jam 18 kah, Pak Derek? Pasrah Bu, monggo. 2 jam. Baik, baik. Dikondisikan aja Bu. Oke. Baik, Bapak. Temu 5 jam Bu. Monggo. Mungkin Bapak Hariman mau memberikan masukan untuk prodi teknologi pakan ternak, Bapak dipersilahkan. Ya, saya sih tadi saja itu yang tadi memang. Artinya
Dan tolong saya diperhatikan jadwal kita juga yang apa, ini kan baru ceritanya ya, kalau bisa tulisannya lagi biar secepat selesai itu. Ya Bapak, mungkin hari ini kita menggali, terus Informasi kita menulis. Ya. sebenarnya dari pihak kemarin tuh saya ke Bank Mandiri ketemu dari pihak itu Pak Derek, nggak ada kontaknya sama mereka, nggak masuk di grup ini kan mereka yang dari HRD ini. Oh, dari HRD. Tidak ada Nggak Bapak. masuk. Jadi ini grupnya, Oh. ini grup khusus untuk kita tim Bapak begitu ceritanya. Yang Iya, tapi yang beliau beliau juga mau bergabung katanya kalau ini di Oh, undang-undang di saat Zoom ya Bapak. Oh, nanti ke Iya. depan kalau misalnya saat Zoom. Halo Bu Nur. Iya, hilang nomor. Iya, ya, saya ketemu itunya Pak. Dia bilang kalau ada Zoom begitu diundang biar kita ini katanya. Karena ternyata juga banyak persoalan persoalan antropologi juga di masyarakat Papua ini kalau kita merancang sesuatu. Saya sih baru halo. Iya Halo. Pak Hariman. Ya Pak Hariman, kedengaran Pak Hariman. Cuma Bu Nur yang kayaknya sempat terputus. Silakan. Oh, sudah. Tunggu dulu Ibu Nur kalau begitu. Ya. Ibu Mohon Nur. maaf, tadi mati lampu, jadi saya menggunakan ganti ini, ganti filter ya Bu. Monggo. Mungkin Hariman. di sini Iya, dari jadi tantangan kurikulum kita sebenarnya merubah budaya mereka ini. Kalau memang kita mau jadikan fokus ya untuk teman-teman di saudara kita ini, karena menurut itu teman-teman di sana itu kalau sebenarnya dari HRD ini juga berbagai upaya juga sudah mereka lakukan ya. Memang saya bilang ya jendelanya memang harus di sekolah boleh, di pendidikan boleh. Kalau langsung di masyarakat memang susah katanya. Jadi orang kebiasaan orang Papua nomaden ini yang susah dibilang, kalaupun di pinggirnya perkebunan itu misalnya seperti itu tadi ceritain bungkil apa semua itu, bagi mereka itu hal yang apa ya, tidak tertarik begitu, mau kembali saja ke alam, malah lebih suka mau cari pekerjaan di hutan-hutan itu sambil berkelana bawa keluarga ke sana kemari pulang itu ya. Iya. Nah tertarik mereka mau kumpul misalnya tadi itu bungkil ke apa yang ada di perkebunan. Itu aneh juga katanya. Makanya banyak pekerja mereka dari Jawa begitu. Bahkan ada sarjana juga. Kadang mereka kemarin cerita setiap tahun mereka ambil daftar yang lulus dari Unmus, baru diteleponin. Bahkan sampai diteleponin sendiri oleh perusahaan, diajak masuk gabung. Nah tahan juga nggak ini, kalau malah lebih suka kerja di toko. Iya itu. Jadi gimana caranya itu saya bilang itu. Mereka bilang bagaimana caranya itu biar bisa betah dan meniti karir begitu di perkebunan begitu. Itu mungkin tantangan-tantangan yang begitu di kurikulum teman-teman di Jember, bagaimana cara merubah barang-barang mereka punya pola kelakuan dari primitif ke modern kah begitu. Susah, sangat mereka bilang susah. Kita sejak hadir Korindo itu hadir berapa tahun lalu ini. Tetap saja begitu kondisi pekerja-pekerja aslinya begitu. Kalau tidak masuk keluar begitu saja kerjanya. Nah maksudnya ini didikan memang kita mungkin kalau pemerintah betul-betul konsen dengan ini, kita mungkin mereka memang harus kita buat dalam asrama kah begitu kah, lalu bagaimana caranya supaya terbuka memang dia punya pikiran setelah dia menerima pelajaran ini. Itu mungkin bagaimana caranya itu, saya bingung juga. Mereka cerita seperti itu saya kadang termenung, wah iya Pak Hariman, tantangan kami itu dia bilang. Sebanyak yang masuk, sebanyak juga yang keluar dia. Tadi ada dosen Unmus tadi, bagaimana kira-kira di Unmus begitu atau bagaimana?
Iya, mungkin begitu. Ini cerita beliau. Jadi mungkin ke depan lagi kita panggil mereka untuk bergabung. Mereka sangat ini kok. Kalau dia bilang kalau tidak Siap, saya siap, Bapak. pasti salah satu 28 perusahaan ini pasti saya suruh ikut salah satu di dalamnya. Ya, semoga nanti di Zoom ke depan kita bisa mengundang Iya, dari HRD Bapak ya. iya. Iya. Ya, memang Begitu betul dari kalau saya. pola asrama itu kita membuat lingkungan yang berbeda, mungkin kita membentuk itu lebih mudah dibandingkan mereka pulang ke lingkungan mereka masing-masing. Jadi kalau asrama mungkin akan lebih mempercepat kalau kita ingin membentuk eh, Iya, iya. kebiasaan mereka itu memang lebih mudah di asrama saat kita mendidik mereka ya Bapak ya. Iya, bahkan kalau mereka juga kan ada CSR-nya yang bikin sekolah juga. Kosong kan ini sekolahnya, katanya kosong. Guru juga ada tapi mengajar siapa? Ya, gitu. Itulah iya, tantangannya berat. Tapi ya itulah makanya dia bilang bagaimana cara itu, mereka memikirkan itu, katanya kita suruh memikirkan itu. Oke. Baik Bapak, terima kasih atas masukannya. Mungkin saya kembali ke Mas Nur. Dari beberapa teman-teman yang menyampaikan pendapat, mungkin Mas Nur bisa menanggapi kondisi keunggulan yang ada di sini. Saya persilahkan ke Mas Nur. Oke, terima kasih Bu Nuryanti atas waktunya. Ya hanya menanggapi Pak Hariman sebentar nggih yang terkait merubah pola. Mungkin di kegiatan perkuliahan maupun praktikum Pak, kalau di kita biasanya itu melakukan kunjungan ke industri. Jadi tidak hanya kegiatan itu di dalam kampus, akan tetapi mereka merasakan juga istilahnya itu happy-happy tapi ngelihat keadaan di lapangan. Nah, kita ajak jalan-jalan mahasiswa tersebut ke industri. Oke. Itu kegiatan praktikum biasanya kita lakukan di minggu 14 atau 15. Nah, mereka melakukan praktik kerja di sana. Sehingga pekerjaan yang di industri, oh seperti ini. Oh, perbedaan yang mereka dapatkan di perkuliahan di kampus, kemudian di industri juga berbeda. Sehingga penekanan di kampus pun itu kan agak sedikit longgar, Bu, ketika mahasiswa kita ajak jalan-jalan, sehingga happy. Dan itu juga salah satu nanti pesan itu kemana-mana, ke masyarakat mana-mana. Oh, ternyata kuliah di sini bukan sedikit ya, agak menyenangkan. Kita tidak hanya perkuliahan di kampus, tetapi kita diajak industri, kemudian kita melakukan pekerjaan di sana juga dalam 1 hari atau 2 hari. Itu kan nanti kesepakatan bersama industri. Nah, itu sih kalau memang ingin merubah pola masyarakat sedikit demi sedikit. eh, untuk pertama itu proses pembelajaran mereka dulu. Yang penting mahasiswa itu semangat kuliah. Kemudian kita tunjukkan di industri seperti apa, kita terjun langsung ke industri. Nah, nanti kan itu salah satu penilaian perusahaan juga. Nah, ini salah satu juga masukan dari Pak Hariman juga. eh, Tim HRD atau tim industri juga, itu memang kita dilibatkan ketika menyusun analisis konsideran. Kemudian kita ajak diskusi bagaimana ketika perkuliahan kita melakukan di industri itu juga selama 1 minggu atau beberapa hari di sana, sehingga pemikiran mahasiswa itu tidak hanya secara teori di lapangan seperti ini, tetapi secara industri besar itu seperti ini, seperti itu. Oke, mungkin ke depannya ketika kita menyusun analisis konsideran sama perusahaan atau sama industri, masukan-masukan seperti itu kita akan catat, kemudian kita akan tanyakan apakah mereka juga bersedia ketika lokasi-lokasi di tempat itu bisa dilakukan praktikum. Karena kalau kita menggunakan kawasan kita sendiri, ya mungkin terbatas seperti itu, Bu. Oke. Kemudian menanggapi yang terkait potensi, memang kemarin juga kita sudah sharing-sharing juga ketika di kita datang ke sana. Memang potensi limbah-limbah itu yang jadi utama di
pakan ternak. Apalagi salah satu juga di Papua Selatan, salah satu pengembangan strategis nasional, baik itu jagung maupun pangan yang lainnya. Dan itu salah satu limbah yang paling banyak juga nanti. Dan itu bisa digunakan sebagai pakan ternak. Oke, mungkin salah satu itu juga permasalahan kenapa perusahaan-perusahaan ayam atau peternak-peternak sapi, ayam, unggas maupun non-ruminansia itu mengirim pakan dari luar karena keterbatasan bahan baku yang ada di sana. Kemudian pemanfaatannya memang secara tidak maksimal. Nah, mungkin dengan adanya ini kita persiapan bertahap-tahap. Ya mungkin dari tepung ikan kita udah persiapin, apalagi itu sumber protein paling tinggi. Kemudian bahan baku utama juga itu sebagai jagung, apalagi strategis nasional itu di sana nanti ditanamin jagung. Nah, itu kan mungkin di sana nanti pembukaan pabrik pakan yang ada di Papua, sehingga bisa bekerja sama dengan pihak kampus juga seperti itu. Pemanfaatan, pendataan, semuanya. Sehingga pihak-pihak industri juga tidak harus melakukan pengiriman dari luar. Ya, yang pastinya kita itu salah satunya kalau bisa membangun wirausaha memang di pabrik pakan di Papua dan itu untuk mengirimkan hanya Papua, tidak hanya Papua Selatan tetapi secara Papua besar di sana. Itu. Karena salah satu bahan pakan juga itu paling mahal, kemudian bahan pangan juga mahal karena di beberapa tempat juga nasi telur juga tinggi di sana. Beda dengan di sini. Mungkin di sana 25-30 ribu nasi telur, di sini masih 8 ribu. Nah, itu salah satunya kan dari pakannya. Kalau kita memanfaatkan bahan pakan yang ada di sana, kemudian kita bikin sendiri, mungkin ada industri sendiri, nanti kita bangun di sana ya, salah satu peluang juga untuk wirausaha. Kemudian menanggapi terkait tepung ikan juga, kemarin sudah saya singgung juga, tepung ikan di sana mungkin kalau memang produksi itu merupakan eh, pesak gitu, Bapak. Karena secara nasional di Jawa aja itu tepung ikan itu banyak pemalsuan. Sehingga penggunaan tepung ikan di Jawa, khususnya di Jawa karena memang Jawa paling menggunakan pasok ikan itu sudah dikurangin karena ada pemalsuan atau pencampuran tidak 100% tepung ikan. Nah, kalau memang itu jadi patokan, eh, ya salah satu mungkin pengiriman secara nasional itu dari Papua. Itu. Kemudian di Jawa juga yang terkait limbah sawit, itu di Jawa, Jawa Timur itu aja, itu pengirimannya baik dari Kalimantan maupun dari Sumatera. Kalau memang itu di Papua Selatan pesat, ya tidak hanya tepung ikan, tapi limbah-limbah sawit itu bisa dikirimin ke Jawa, Pulau Jawa. Jangan hanya Pulau Jawa yang mengirimkan ke sana. Ya udah, kita kembalikan dari Papua juga mengirimkan ke sini. Seperti itu. Karena memang dari limbah sawit semuanya hampir termanfaatkan. Dari pelepah, bungkil inti sawit, lumpur sawit, itu bisa dijadikan sebagai pakan ternak. Nah, kemudian terkait eh, kapas, sarana prasarana yang ada di Papua Selatan, mungkin itu tidak hanya menunjukkan kulminasi yang mungkin di eh, unggas maupun non kulminansia juga bisa digunakan. Satu lagi mungkin yang terkait lab biokimianya, Bu, analisis. Nah, itu yang jadi masalahnya itu mungkin untuk saat ini kita pembukaan itu tidak masalah jadi satu lab sama beberapa prodi. Akan tetapi nanti dipisahkan mana lab pangan sama lab eh, baik itu untuk perikanan maupun untuk peternakan, gitu. Mungkin perikanan sama peternakan bisa lah digabung jadi satu lab karena mereka memang menganalisis baik pakan maupun lain. Tapi kalau ranah pangan itu udah beda. Jangan sampai terkontaminasi eh, semua bahan-bahan yang ada di sana. Seperti itu. Itu memang kemarin itu juga katanya dari Unsamus ada biokim gitu. Tetapi saya nggak tahu Betul, betul. spesifik lab biokimnya itu khusus untuk pangan atau khusus untuk eh, menangani selain pangan. Takutnya kalau kita menggunakan selain pangan, terkontaminasi semua alat-alatnya, Bu.
Seperti Iya. itu. Tetapi di awal pengajuan nggak apa-apa kita mengajukan, oh ini laboratorium biokimia. Akan tetapi untuk kedepannya ya mungkin dipikirin ke depan nanti, oh, khusus untuk perikanan sama peternakan, untuk analisis kimianya itu harus dibedakan. Oke. Kemudian ya mungkin itu peluang-peluang baik tepung ikan maupun pengembangan sawit yang sekarang strategis, kemudian nanti pangan lainnya jagung, karena salah satu juga kan peran strategis nasional itu ada di Papua Selatan, sehingga tidak hanya apa sih sumber utamanya, tetapi limbahnya itu yang kita lihat, Iya. itu yang jadi potensi yang besar. Apalagi di sana diutamakan ya pangan. Nah, pangan itu tuh kan limbahnya paling banyak juga. Tetapi kalau itu tidak dimanfaatkan, ya jadi permasalahan juga nantinya. Seperti itu. Oke, mungkin masukan dari Bapak Ibu itu salah satu keunggulan. Nanti kita bikin keunggulan sendiri. Ya, betul. Oke, akan kita cari Kita pembanding-pembanding. menulis nanti, ya. Oke, Bu. Mungkin nanti Mencoba menulis. pembanding-pembanding dari pihak politeknik yang lain atau program studi yang sejenis, kembali aja di mana, kemudian disusun juga profil lulusan. Ya, kalau memang supervisor ya udah kita tujuannya supervisor pakan, kemudian Ya. manajer pabrik pakan. Nah, kemudian terkait industri juga yang tadi Bu, mungkin bisa dimasukin yang peternakan sapi penggemukan. Itu kan lumayan banyak, Bu. Mungkin ada Ya, masukan-masukan dari peternak tersebut, apa sih yang jadi permasalahan selama dia menangani peternakan penggemukan sapi di sana. Karena itu salah satu juga masukan. Mungkin dilibatkan juga nggak apa-apa, Bu. Oke. ya, ya. Kemudian nanti profil lulusan sudah dapat, kemudian eh, kedepannya kita melakukan koordinasi sama pihak industri juga sih, Bu. Kalau sudah kita mendapatkan profil lulusan. Mungkin nanti ditentukan aja dulu profil lulusan seperti apa yang di Papua Selatan inginkan. Nah, itu kan kemarin ada beberapa contoh ingin dimasukin atau maupun ditambahin yang lain dimasukin aja Bu. Nanti hasil poin terakhirnya kita susun lebih rapi lagi. Seperti itu. Kemudian yaitu tadi penambahan sedikit terkait perkuliahan. Perkuliahan tidak hanya di dalam ruangan kampus atau ruangan sekolahan, akan tetapi kita tujuan utama vokasi itu adalah kerjasama sama industri. Paling tidak kita satu mata kuliah itu ada kunjungan industrinya, Bu. Sehingga itu salah satu hiburan mahasiswa jalan-jalan, kemudian tahu industrinya seperti apa, pekerjaan industri ini seperti apa, ketika mereka selesai, oh seperti ini kejadian-kejadian di industri. Sehingga pemantapan mereka untuk bekerja, oh kalau industri seperti ini, kerjanya seperti ini, nanti kalau kamu mau jadi A, B, C, ya tergantung dari mahasiswanya. Akan tetapi dari awal itu sudah kita memberikan wawasan, bahwasanya kegiatan-kegiatan di industri ya seperti itu. Karena selama ini kalau mahasiswa-mahasiswa ya taunya kampus, kantin, kos, Bu. Sehingga pemikiran yang lain itu tidak ada. Ya paling-paling kegiatan KKN, magang itu aja mereka keluar kampus. Akan tetapi kita canangkan di awal itu mereka sudah mengenal industri. Karena pembelajaran sekarang itu apalagi vokasi utamanya itu adalah industri. Kemudian yang kedua, kenapa kita selalu melibatkan pihak industri? Karena salah satu di tim mata kuliahnya nanti, tim pengampu atau pengajar, itu kita melibatkan industri. Sehingga apa yang diinginkan industri itu udah sesuai semua. Jadi pembelajaran-pembelajaran dari industri ya kita masukin. Mau berapa mata kuliah nggak apa-apa, Bu. Nah, nanti apakah itu industri itu dari kita yang memploting atau nanti pihak industri itu mendaftar sendiri di eh, praktisi mengajar. Karena ada dua sistem, Bu. Kalau memang kita ingin mengundang industri ketika memang perkuliahan akan eh,
diperkuliahkan. Seperti itu. Makanya mungkin ke depannya nanti kita diskusinya bersama industri juga, kayak analisis konsiderannya, kemudian ke depannya perkuliahannya seperti apa, praktikumnya seperti apa, proses pembelajaran yang diinginkan pihak industri itu seperti apa. Mungkin itu aja Bu Nur dari saya, masukan-masukannya. Nanti per subbab kita kurikulum kita selesaikan, kemudian profil lulusan selesai, kita mengundang pihak industri, setelahnya baru kita merampungkan yang lainnya. Oke, itu aja Bu Nur. Terima kasih, Baik, saya kembalikan ke Bu Nur. ya. Terima kasih Mas Nur. Semoga kedepannya kita progres lebih cepat lagi setelah diskusi kita mulai menulis, perbaiki sedikit-sedikit dan kedepannya bisa melangkah ke selanjutnya lagi gitu ya. Karena di sini sudah azan maghrib, jadi mungkin pertemuan kali ini kita sekian dulu ya. Mungkin nanti kita cari lain waktu lagi untuk kita pertemuan berikutnya. Di sini saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah bergabung, yang sudah memberikan masukan-masukan untuk kemajuan Prodi D4 Teknologi Pakan Ternak. Semoga segera terwujud di Papua Selatan. Amin. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih banyak untuk Mas Nur dan teman-teman Polije, mungkin Bapak Ibu yang bergabung, teman-teman dari tim Politeknik Papua Selatan yang bergabung, dan teman-teman dari kemarin yang memasukkan sebagai tim pengajar di sini. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin ditutup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.